Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya Konita Jundana akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat vintage. Nah, jadi tujuan vintage menurut National Digital Research Center merupakan istilah yang kerap digunakan untuk inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial, di mana inovasi ini sering disebut dengan startup yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses finansial dengan menggunakan teknologi. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat vintage itu di sini saya paparkan ada 4 dan masih banyak lagi. Yang pertama itu adalah membantu perkembangan perusahaan startup, di mana akhir-akhir ini sudah banyak sekali perkembangan produk inovasi dalam bidang vintage. Salah satunya adalah Monitor. Perusahaan ini membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang hasil analisanya itu lebih spesifik dan detail. Biasanya perusahaan seperti ini tuh awal tumbuhnya itu mulai dari Singapura dan kemudian targetnya itu menuju ke Asia. Kemudian yang kedua, manfaat vintage adalah meningkatkan taraf hidup. Bagaimana meningkatkan taraf hidup? Contohnya itu adalah perusahaan startup yang kemudian mampu meningkatkan inovasi guna menghadirkan merchant ini kayak pengusaha atau penjual gitu, yang mana si pengusaha atau penjual ini mampu menerima sistem pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit dengan biaya yang rendah. Itu maksud dari meningkatkan taraf hidup, manfaat dari vintage itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan layanan finansial. Manfaat lain yang ditawarkan vintage itu yang paling terasa adalah kemudahan layanan finansialnya. Karena nyatanya ketika kita ingin mentransfer sejumlah biaya misalnya, pasti harus mengulur waktu untuk menunggu, mengantri. Nah, dengan hadirnya inovasi dalam bidang vintage ini tentu memudahkan layanan finansial kita secara cepat gitu. Kemudian yang keempat adalah memudahkan dalam berinvestasi sosial. Selain memudahkan kamu dalam hal peminjaman dana, ketika kamu memiliki sejumlah dana yang ingin disalurkan dalam ranah investasi, kamu bisa melakukannya melalui vintage. Kamu bisa berinvestasi pada sejumlah pendanaan yang kamu tertarik untuk mendukungnya, baik UMKM yang sedang berkembang, seperti halnya kamu di awal-awal merintis, atau memilih produk investasi semacam saham dan reksadana. Sebelum berinvestasi, biasanya juga ada analisis data yang makin memudahkan kamu untuk mengambilkan keputusan yang benar di inovasi vintage ini. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.